Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Mintarsi, saya dari Prodi Manajemen. NIM saya 2892050067, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi, dengan mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis, dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas hukum perjanjian. Pengertian perjanjian. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain, atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pengertian perjanjian menurut beberapa para ahli hukum yaitu yang pertama adalah menurut Muhammad Saifuddin, perjanjian yaitu antara perjanjian kontrak dan adalah sama saja, artinya tidak ada perbedaan antara kontrak dan perjanjian. Menurut Profesor Dr. Abdul Qadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal. Yang ketiga, menurut pendapat Ricardo Simanjuntak menyatakan bahwa kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang meningkat. Yang keempat, menurut doktrin atau teori lama, perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Yang kelima, menurut Van Dun atau teori baru, perjanjian adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dasar-dasar hukum perjanjian ada beberapa. Yang pertama di pasal 1313 KUHP Perdata mengatur tentang perjanjian yang berbunyi suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Yang kedua, pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang sahnya suatu perjanjian yang berbunyi supaya terjadi persetujuan yang sah selalu dipenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga adalah suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Yang ketiga adalah pasal 1320 KUHP Perdata mengatur tentang azas konsensualisme. Ayat 1 menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan para pihak. Yang keempat adalah pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang azas kebebasan berkontrak. Ayat 3 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikat baik. Oleh karena itu, baik para pihak tidak dapat menentukan sekehendak hatinya klausal-klausal yang terdapat dalam perjanjian, tetapi harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikat baik. Yang kelima, pasal 1329 KUH Perdata mengatur tentang kecakapan yang berbunyi tiap orang berwenang untuk membuat perikatan kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Yang keenam adalah pasal 1330 KUH Perdata mengatur tentang orang yang tidak cakap yang berbunyi yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Yang ketujuh adalah pasal 1946 KUH Perdata mengatur tentang daluarsa atau lewat waktu yang berbunyi lewat waktu adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Yang kedelapan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dalam pasal 31 yang berbunyi, yang pertama, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah RI, lembaga swasta Indonesia, atau perorangan warga negara Indonesia. Yang kedua, nota pemahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Asas-asas hukum perjanjian. Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak dalam mencapai tujuan. Asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak, yaitu setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum dalam undang-undang.
Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh 3 hal, yaitu tidak diterlarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Yang kedua adalah asas pelengkap. Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja. Yang ketiga adalah asas konsensual. Perjanjian itu terjadi sejak tercapainya kata sepakat atau konsensus antara pihak-pihak yang mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja. Yang keempat adalah asas obligator. Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam tahap menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan atau Zakelitzke Overeenkomst, yaitu melalui penyerangan. Syarat-syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan pada ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu yang pertama adalah kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan artinya persetujuan kehendak pihak-pihak mengenai pokok perjanjian sebelum ada persetujuan. Biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan sehingga tercapainya persetujuan antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pada umumnya, orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin meskipun belum berumur 21 tahun dan tidak di bawah pengampuan. Yang ketiga adalah suatu pokok persoalan tertentu. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, meski tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antar mereka. 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Sebab adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong seseorang membuat perjanjian. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, melainkan memperhatikan isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak, bertentangan dan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. Syarat pertama dan kedua pasal 1320 KUHP Perdata disebut sebagai syarat subjektif karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum. Unsur-unsur perjanjian. Perjanjian mengandung unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah esensialia, adalah unsur yang mutlak dan harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur esensial adalah perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian. Yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya, unsur esensial ini pada umumnya digunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian. Yang kedua adalah naturalia, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian, karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur naturalia pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu. Setelah unsur esensial diketahui secara pasti, misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensial jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Yang terakhir adalah accidentalia, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh pihak-pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Terima kasih. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.